Halo semua, ini adalah video penjelasan materi workshop part 1 untuk Django Advance. Nah, kali ini kita akan melakukannya dengan cara yang sedikit berbeda ya. Karena saya sudah coba mengerjakan project ini dan project ini memakan waktu yang cukup panjang ya, 2 jam lebih gitu ya, 2 jam lebih untuk meneruskan kode, mencoba dan melakukan debugging dari kode-kode yang sudah ditambahkan gitu ya. Sehingga kali ini videonya akan dijelaskan langsung pada bagian perubahannya dan hasil jadi perubahannya saja. Ya, sementara proses tulis codingnya itu tidak saya rekam gitu ya. Saya kerjakan dulu, saya cicil dari semalam dan pagi ini saya lanjutkan dan ternyata cukup panjang gitu. Sehingga saya putuskan untuk saya jelaskan saja, tidak prosesnya gitu ya. Karena prosesnya nanti mengikuti yang ada di workshop, panduan workshop Petstagram untuk yang seri 1 ini. Baik, nah sebelum kita mulai yang harus kalian pastikan sudah ready adalah satu, project Petstagram yang sudah kalian selesaikan dari materi Django basic sebelumnya ya. Pastikan kalian sudah menyelesaikannya sampai dengan workshop part 3-nya ya. Karena itu akan dipakai untuk dilanjutkan di Django Advance ini. Begitu ya. Kemudian yang kedua, konfigurasi database-nya, data source dan database-nya juga sudah dilakukan ya, dan database-nya sudah dibuat di dalam database-nya begitu ya, sudah di-migrate sebelumnya. Nah, sehingga nanti prosesnya kita akan melakukan perubahan sesuai dengan yang ada di sini. Gitu ya. Jadi setting konfigurasinya dipastikan dulu. Jadi yang pertama harus ada database-nya. Di sini database-nya pakai ini ya, Petstagram ini ya. Jadi Petstagram DB ya. Jadi datanya sudah ada. Jadi tidak dibuat dari nol tapi melanjutkan dari project yang sebelumnya. Nanti untuk link dari materi project 3 yang sudah selesai saya kerjakan itu nanti akan saya berikan ke kalian ya, supaya kalian waktu mengikuti materi workshopnya jadi jauh lebih mudah gitu ya. Baik, kemudian yang kedua, saya juga akan membahas perubahan apa saja yang terjadi ya. Ini saya backup dulu Petstagram workshop part 3 yang ada di materi Django basicnya, untuk nanti kita bahas perubahan apa saja yang terjadi di workshop part 1 untuk Django Advance itu ya. Baik, kita mulai saja nih, saya singkirkan. Nah, kita fokus ke sini. Nah, di sini panduannya sudah jelas ya. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah merubah ya. Merubah konsep user ya, tabel user yang sebelumnya sudah kita buat itu nanti akan kita rubah sesuai dengan panduan yang ada di sini. Gitu ya. Jadi ada beberapa yang harus kita pastikan tersedia, yaitu yang pertama ada email yang mana nanti emailnya akan digunakan sebagai unique identifier untuk autentikasi. Jadi sebelumnya kan pakai username gitu ya. Kali ini kita akan menggantinya dengan email. Jadi sama seperti di penjelasan modul sebelumnya yang sudah dijelaskan di hari kemarin begitu ya. Nah, jadi pertama kita harus pergi dulu ke bagian models ya. Models untuk apa? Models untuk usernya, for create usernya gitu. Jadi di mana kita harus menambahkan ini? Nah, ke bagian accounts, kemudian kita pergi ke bagian models. Nah, di sini ya, saya kecilkan. Nah, ini adalah kode yang kita tambahkan di dalam codingan kita. Di sini ada kelas app user gitu ya. Nih. Nah, jadi di bagian kode ini nanti kita tambahkan kode seperti yang ada di sini. Gitu ya. Kalian mungkin perlu untuk mempause video ini supaya kalian bisa menuliskan kembali kode ini ya. Kenapa ini saya harus lakukan seperti ini? Karena di sini bentuknya gambar, jadi saya nggak bisa langsung kopas. Jadi proses nulis codingnya juga butuh waktu ya. Jadi butuh waktu. Nah, jadi silakan tambahkan itu di bagian sini ya. Mulai dari kelas app user sampai dengan return self emailnya. Nah, ini seperti ini ya. Gitu. Oke. Lanjut di yang kedua, pastikan kalian juga melakukan modifikasi pada file settings.py ya, untuk melakukan penggantian pada variabel authorization user model gitu ya. Jadi nanti di bagian authorization user modelnya itu menggunakan accounts app user ya, bentuk yang sudah kita modifikasi dari kelas user sebelumnya. Ya, jadi nantinya di bagian
Ini bagian settings. Nah ini ada ya. Kita ganti authorization user modelnya itu menggunakan accounts app user, gitu ya. Oke, ini kalau coding sebelumnya, kalau di setting ini di sini. Kalau kita buka pakai Sublime, ini kode yang workshop part 3 ya. Cari dulu filenya di mana. Nah ini wait, nggak ada ya. Di sini belum ada, belum ditambahkan malah ya. Jadi settingan konfigurasinya pasti menggunakan username. Nah, jadi kalau kalian ingin menggantinya dengan menggunakan email, itu pastikan dulu untuk menambahkan authorization-nya di sini ya, pengaturan authorization-nya di sini. Oke, ya seperti ini ya. Ini yang part 3 ya. Nah, sini. Jadi kita tambahkan dulu authorization user model accounts.app-user. Jadi nanti dia akan mengacu pada models baru yang sudah kita siapkan di sana. Nah, kemudian yang berikutnya di bagian models itu kita akan lengkapi juga dengan profile. Jadi kali ini kita akan menambahkan ya koneksi dengan tabel baru yang nantinya akan mengextend dari tabel user sebelumnya. Nah, jadi di bagian models, kembali ke models ya, kita akan menambahkan satu kelas. Ini adalah satu tabel baru ya, namanya profile. Hubungannya one to one dengan tabel user sebelumnya, app user sebelumnya, yang mana dia nanti akan ditambahkan data-data sebagai berikut ya. Jadi ada first name, ada last name, ada date of birth, ada profile picture, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah fungsi tambahan yang ditambahkan untuk mengambil data-data yang ada di dalam tabel profile ini. Ya, sebelumnya nggak ada gitu ya, sebelumnya nggak ada, jadi kita tambahkan ini. Begitu. Nah, jadi bagian coding ini dituliskan di bagian model ya, setelah kelas app usernya. Ya, yang pertama tambahkan dulu ya user modelnya. Ya, untuk menghubungkan dia dengan user model, kemudian baru kita tuliskan di sini ya tambahannya, begitu ya. Mungkin kalian perlu untuk mempause video ini lagi untuk menuliskan tambahan kodenya. Jadi bagian ini perlu kita tambahkan di potongan kode di models.py. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan mengerjakan bagian user manager. Nah, bagian user manager ini adalah bagian admin ya, bagian backend yang nantinya akan kita pakai, akan kita akses ketika kita ingin menambahkan user baru di dalamnya. Ya, jadi ada beberapa penambahan data. Jadi contohnya di sini ya, di bagian managers ya. Nah, ini kalian harus tambahkan ini ya, kelas app user manager ya, dan selanjutnya. Jadi sesuai dengan panduan yang ada di sini ya. Ini agak panjang ya, jadi saya tuliskan dulu di sini. Ya, di sini ada dua pengaturan, dua fungsi yang nantinya akan dieksekusi ketika kalian melakukan pembuatan user dan pembuatan super user ya. Pembuatan super user dengan settingannya sama ya, kurang lebih settingannya sama gitu. Lanjut ya. Kita harus mengimport kembali ya manajer kita di bagian app user modelnya ya, supaya nanti bisa kita ambil objek user manajernya. Jadi bagian manager tadi memastikan bahwa nanti settingannya akan jadi seperti ini ya, apa yang nanti akan diinputkan gitu ya. Kemudian ketika melakukan saving dia akan mengerjakan apa ya. Kemudian di bagian modelsnya kita tambahkan di bagian import. Nah ini ya, app user manajernya kita tambahkan. Kemudian di bagian sini baru kita tuliskan objects.app user manager. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita mau menambahkan user itu nanti dia muncul fiturnya, fitur pilihannya ya. Fitur pilihannya itu ada di sini ya. Jadi inputan seperti ini ya, extra field extra field untuk staff dan super user, kemudian email user, kemudian password ya. Itu semuanya akan muncul gitu ya ketika model pengisian app user ini dipanggil. Jadi ketika kita mau create user, inputannya sudah connect antara app user dengan profile ya, itu di maintain di managers begitu. Jadi ditulis dulu, kemudian ya
ini kita kerjakan di bagian form. Ini bagian form yang nantinya akan dimunculkan ketika kita mau menambahkan data atau merubah data nih untuk change ya. Jadi ketika kita mau mengupdate data. Nah, ini perlu ditambahkan di bagian form. Nah, ini formnya. Yang ditambahkan adalah kelas app user change form. App user change form bagian yang ini. Ya. Begitu. Jadi perlu dimodifikasi ya, ada tambahan-tambahan yang perlu kita tambahkan. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini kode lengkap untuk admin.py-nya. Jadi di bagian administration itu kita akan lihat tambahan kode seperti yang ada di sini. Jadi itu diletakkan di bagian sini, ya, di bagian admin.py. Jadi bagian admin.py silakan kalian tambahkan kode sebagai berikut ya. Ini buat administering ya, jadi buat menambahkan data ya. Oke, lanjut. Ini sudah kita lakukan tadi ya, jadi pastikan juga untuk app user creation formnya juga dibuatkan. Kalau tadi kan cuma yang change formnya aja ya, app user change form. Jadi di bagian form itu kan nanti ada app user creation form, app user login form ya, kemudian ada profile edit form. Nah, ini semua menunya itu nanti bisa diakses ya. Jangan lupa ditambahkan user model, get user model ini. Ya, ini user model, get user model di bagian atasnya, di bagian form. Oke. Kemudian bagian kode ini adalah bagian untuk menambahkan fitur di bagian register view. Jadi setelah kita melakukan register, itu nanti ada fungsi redirect ya. Jadi fungsi redirectnya akan mengarahkan kembali ke login page. Nah, pengaturannya ada di bagian ini ya. Jadi ketika user melakukan registrasi, maka template ini akan di-render oleh Django-nya. Kemudian ketika dia sudah berhasil melakukan registrasi, dia akan diarahkan ke halaman loginnya ya, ke halaman loginnya. Nah, bagian ini kita tambahkan di file sebentar, registration view. Ini ya. Ya, bagian ini ya. Jadi ketika form ini diakses, maka dia akan merender register page. Register page itu ada di bagian template, account, register page. Ya, bagian ini nantinya akan diakses, kemudian dia akan dilarikan ke login page. Login page itu ada di sini ya. Settingan itu ada di sebentar, URLs. Nah, ini ya. Jadi app user login view as view itu namanya udah kita setting login. Jadi akan diarahkan ke bagian sini. Oke. Lanjut ya. Di bagian URLs juga kita perlu modifikasi ya. Untuk bagian view-nya ya, contohnya di bagian sini ya, pastikan sudah ditambahkan. Jadi nanti lihat saja potongan kodenya, ini untuk lengkapnya ada di sini. Jadi ini ya untuk account ya, ini untuk yang ini buat yang ini accounts ya. Jadi pastikan semua URL-nya sudah ditambahkan di bagian sini ya. Jadi app user register view as view, app user login view sesuai dengan form yang kita buat di bagian view-nya. Ini. Nah, ini. Semua yang ada di sini itu dimasukkan ke bagian URLs-nya ya. Jadi silakan ini di-pause dulu untuk menuliskan kode-kode yang ada di sini. Ini details-nya. Ini nggak banyak berubah dari yang sebelumnya ya. Gitu. Lanjut ya. Nah, kita akan menambahkan registration page ya. Jadi pastikan kalian juga melakukan modifikasi penyesuaian pada bagian register page.html ya. Ini kita lihat penambahannya seperti apa. Ini register page. Nah, ini lengkapnya seperti ini. Mungkin nggak sama dengan yang ada di sini ya. Jadi kalau di sini kan cuman ada extends base dan block content, extend base dan block content. Tapi di sini belum ada load custom filter ya, karena ini adalah hasil coding yang ada di bagian bawahnya. Jadi
Kalian mau tulisin lengkap seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau mengikuti alurnya, yang pertama kali harus dituliskan adalah bagian kode yang ada di sini. Ya, jadi sampai dengan form method post, CSRF token, email password 1, password 2 selesai. Ya, sampai dengan end register form sampai sini. Ya, tetapi di sini nanti akan ditambahkan ini ya, error dan placeholder nantinya, gitu ya. Oke, jadi sesuaikan dulu codingannya seperti yang ada di sini, nggak apa-apa. Nah, di bagian bawahnya itu codingannya kan jadi kayak gini ya. Nah, kita juga perlu menambahkan beberapa nih custom filter. Yang pertama gitu ya, kita akan menambahkan custom filter ya di template text, bikin dulu custom filters.py ya. Di bagian template text bikin custom filters.py ya. Isinya ini ya. Tujuannya adalah menambahkan ini apa, placeholder. Nah, kemarin saya bilang ya bahwa kalau kita mau munculkan atribut bantuan bisa pakai help text ya, tapi kalau mau yang lebih elegan pakainya placeholder, jangan pakai help text dong, jelek gitu ya. Jadi ini ditambahkan dulu ya supaya kita bisa mengakses placeholdernya, bisa menggunakan fitur placeholder. Kemudian nanti di bagian sini tambahkan dengan placeholder. Jadi sekarang kita bisa nambahin ya. Jadi load custom filter. Ya, ini load custom filter, kemudian baru kita akses placeholdernya. Jadi sekarang kita bisa nambahin placeholder ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Setelah codingnya lengkap ya, baru kita beranjak ke proses selanjutnya. Jadi ini bentuk detail aslinya ya. Nah, untuk menampilkan error ketika kita salah menuliskan sesuatu pada 3 field yang ada di sini, email, password, dan repeat password, kita bisa menambahkan kode form email errors, form password 1 errors, form password 2 errors, gitu ya. Oke. Oke, ini masih part 1 ya, jadi panjang ini videonya. Kemudian yang kedua, user login. Ya, kita akan menambahkan fitur loginnya. Kalau tadi kita sudah melakukan perubahan ya pada struktur tabel usernya, kali ini kita menggunakan user email ya, menggunakan email sebagai UID untuk melakukan login ke dalam sistemnya. Maka kita juga harus menyesuaikan pada proses user loginnya gitu ya. Jadi di bagian app user login, ini password, kemudian ini app user login form, app user login. Nah, ini ya, bagian ini baru ditambahkan di sini. Jadi sebelumnya belum ada ya. Itu kita tambahkan, kita modifikasi di sini. Apa yang perlu diperbaiki? Yang pertama ini ya, email ya. Di sini masih username ya. Sini masih username. Jadi nanti di app user login form kalian modifikasi dulu email form email field ya. Form email field ini username-nya diganti ya. Ini masih pakai username. Kalian boleh pakai email, jadi sama aja menurut saya. Pastikan sesuaikan lagi kodenya ya. Cuma nama variabelnya aja, jadi jangan terlalu khawatir. Jadi bagian username kita ganti dengan email field, bukan username field ya. Kemudian diisi seperti ini, username dan password ya. Selesai seperti ini, mirip sama. Lanjut ke bagian app user login view. App user login view. Ini login form, login view. Nah, ini ya bagian yang sini. Oke. Ya. Tambahkan di bagian app user login view ini. Ya. Seperti yang ada di sini. Dev form valid, super bla bla bla, profile instance bla bla bla. Ya, jadi ini perlu ditambahkan ya di bagian sini. Jadi setelah app user login ini perlu ditambahkan dev. Nah, ini ya. Terus kemudian kalian tuliskan form valid. Form valid. Nah, kayak gini. Kemudian super form valid. Super form valid. Oh, formnya belum dimasukkan, ini parameter ya, sorry. Kemudian lanjut ke profile instance. Profile, nggak ada. Profile instance.
sama dengan nih profile object get or create ya. Nih, jadi codingannya udah lengkap ya. Kemudian kita akan return render ini HTTP respond redirect. Oke, ini dia nggak pakai render ya, pakai HTTP response redirect dalam kurung self get user. Nah ini ya, get success URL. Jadi tambahkan dulu codingannya ya untuk memastikan bahwa semuanya berjalan seperti yang kita mau gitu ya. Oke, selesai, lanjut. Ini sama nih yang tadi ya, app user login form, kembali ke bagian form. Di app user login formnya ini nanti perlu disesuaikan seperti yang ada di sini ya. Username apa, password apa gitu ya. Tunggu, ini mirip sama penjelasan yang sebelumnya ya, ini ya, yang bagian ini. Oke. Lanjut ke sini ya, kita kembali ke materi file login page.html, login. Nah ini ya, ini login page ya. Ada beberapa yang perlu ditambahkan di sini ya. Form username, jadi kita modifikasi bagian formnya ya. Jadi kita tambahkan placeholder seperti ini, email dan password ya. Yang lainnya kurang lebih sama. Pastikan juga kalian load custom filter juga ya, karena placeholder ini adanya di custom filter. Oke. Untuk user logout ya, tambahkan di bagian URL untuk logout. Jadi di bagian URL-nya logout ini ya, app user logout as view logout ya. Ini gitu ya, yang lainnya sama tetap. Kemudian di sini ya, logout view-nya ya, nih logout view-nya di app user logout view, di view app user logout view. Nah, ini sisanya kayak gini aja, kosongin ya. Kemudian di settings.py ya, kita tambahkan ini ya, reverse lazy home dan reverse lazy login untuk login redirect-nya ya. Jadi kalau misalkan sudah login akan diarahkan kemana, kalau logout akan diarahkan kemana gitu ya. Jadi reverse lazy ini mengembalikan apa? URL ya, URL dari home dan URL dari login ya. Tambahkan di settings.py-nya. Settings. Nah ini ya, login redirect dan logout redirect. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Nah ini potongan kode untuk logoutnya nih ya. Ya, ini ada materi logoutnya. Ini ada di base.html. Base. Nah ini base-nya kayak gini ya. Jadi di bagian logout ya, cari di bagian logout untuk ngatur URL logout ya. Logout. Nah ini logout ya. Nih. Ya. URL logout, CSRF token, bla bla bla, submit ya, kayak gini. Oke. Lanjut ya. Ini disuruh nambahin CSS style di home ya. Ini fungsinya untuk pengaturan button. Jadi buttonnya nanti akan disetting sesuai dengan tampilan CSS sebagai berikut ya. Jadi nanti masuk ke static ada CSS ya. Kemudian ini ada di home CSS. Nah, ini home CSS, cari bagian button ya. Nah, ini button ya, setting untuk button. Lanjut. Ya. Kita akan merefactor navigation bar ya. Tahapan pertama adalah pergi ke base HTML template dan tambahkan kondisi sebagai berikut ya. Jadi ini kodenya. Kita ke base. Nah, kemudian kita tambahkan bagian mana tadi? If mana tadi? Ini ada bagian if not request user is authenticated bla bla bla. Link to login page. Cari dulu, saya lupa nih, set potongan kode ini di mana.
Nah ini ya, if not request user is authenticated, maka dia akan diarahkan untuk login. Jadi kalau user belum login ya, terus kemudian dia mau mengakses data, maka dia akan dilarikan ke login dulu. Login dulu gitu ya, jangan main masuk aja gitu. Kemudian kita tambahkan profile page ya. Ini profile page ya. Profile details request user PK. Jadi kita ambil berdasarkan detail loginnya. Jadi setelah login dia baru bisa akses profile detailsnya. Ini ditambahkan di profile details. Coba kita lihat di base. Nah, ini profile page. Nah nih ya. Ini profile details request user PK. Jadi bagian ini yang perlu kita tambahkan ya. Nah ini kalau misalkan saya mau urut ya. Ini isinya kontennya seperti ini. Sampai body ya, kemudian bagian body startnya seperti ini. Ini header, kemudian konten ya, kemudian masuk ke ini. Perhatikan ininya ya, komen-komennya. Nah ini, coba saya scroll dikit-dikit supaya nanti kalian bisa kalau nge-pause-nya enak ya. Oke, kayak gitu. Kalau sudah kita masuk ke user editing ya. Jadi user editing ini adalah bagian ketika user mengklik profile details dan melakukan change pada data profilnya ya. Pergi ke bagian edit, bagian form, profile edit form. Nah ini ya, ini yang perlu kita tambahkan. Apa saja yang bisa diedit? Fieldnya adalah first name, last name, date of birth, dan profile picture. Ini yang bisa diedit. Kemudian ini adalah labels yang muncul di sebelah komponen inputnya ya. Jadi first name akan dituliskan first name, jadi ini verbose-nya ya. Last name ya last name, date of birth tanpa underscore dan lain sebagainya. Sudah, kalau sudah ditambahkan kita aplikasi ke bagian profile edit view ya. Cari profile ini ya. Nih. Jadi bagian profile edit view itu nanti kita perlu modifikasi seperti yang ada di sini ya. Nih begitu, tambahkan itu. Ini untuk pengaturan view-nya nantinya ya, untuk pengambilan data proses editing. Jadi ketika kita klik modify itu datanya itu muncul dengan benar gitu ya. Kalau sudah dia akan dikembalikan lagi ke profile details, jadi akan kembali ke halaman itu lagi. Lanjut, ini edit profile form. Jadi profile edit page. Nah yang ini adalah bentuk lengkapnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada perubahan, saya lupa nih ada perubahan atau enggak ya, silakan dilengkapi seperti yang ada di sini ya. Jadi bagian extends base ini ngambil dari base-nya, kemudian ini adalah konten dari profile editnya gitu ya. Ya itu saja, yang lainnya sama sih ya. Cuman itu aja. Lanjut ya. Jadi nanti keluarnya kayak gini ya. Waktu kita klik edit, datanya keluar semua. Terus kita edit, datanya berubah, tapi nanti kembalinya ke sini lagi ya. Nah karena gantinya di atas ini loh. Oke. Lanjut, workshop part 3 ini kita akan menghubungkan ya model project ke bagian user. Jadi kita akan menambahkan user ke patch modelnya. Jadi tabel patch-nya ini ya. Jadi di bagian patch pergi ke user model. Jadi kita konekin dulu user modelnya, model. Ini ya. Kita konekin dulu user model, get user model gitu ya. Ini bagian yang memastikan bahwa halaman itu hanya bisa diakses kalau mereka sudah login terlebih dahulu, gitu ya. Nah, karena di sini nanti datanya itu isinya model itu nanti isinya ini, ya, name, personal photo, bla bla bla, date of birth, slug, user, sama ya, kayak gini. Nah, kemudian di bagian user ada model foreign key, to user model, jadi kita ngambil dari sini, on delete model cascade, jadi datanya akan hilang ya. Jadi ketika user menambahkan tab, ketika usernya dihapus, data publish-nya juga hilang ya. Data yang sudah dipublish, diposting sama dia juga akan hilang.
Oke, lanjut. Ini add pet view, ya tambahan aja ya. Nih, balik ke view. Ini lengkapnya ya. Ini add pet view seperti ini tambahannya. Model pet, form class pet form, kemudian untuk nambahin dia pakai halaman pet add page yang ada di dalam template. Kemudian proses ketika formnya valid akan seperti apa, ketika dia berhasil akan diarahkan kemana. Ya, pet details ini untuk melihat detailsnya kurang lebih sama penjelasan yang di atas. Ini bagian untuk mengedit petnya, data-data kalau misalkan sudah publish pet, ya kan kita bisa publish dua hal di sini ya, publish pet sama publish foto. Saya nggak terlalu tahu bedanya gitu ya. Pokoknya yang pasti itu dua tabel yang data yang nantinya diposting itu berbeda, gitu ya. Kemudian ini bagian yang di delete ya. Jadi ketika datanya perlu di delete seperti ini. Ya pastikan kalian sudah menambahkan kode-kode ini di bagian views untuk aplikasi pet. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita fokus ke bagian commenting ya. Ini juga sama ya, masih membahas hal yang sama. Commenting. Ini ada dev. Ini delete view, ini edit view. Sebentar, kita lihat ke admin. Ntar rekaman nih apa ya, lupa saya. Ini harusnya ada fungsi komen. Coba lihat model sini apa nih? Ini pets. Oh, ini pets. Sorry. Model yang ini. Nah, ini ya. Ada di bagian common ya. Yang ini. Like functionality-nya lah cari di ini comment form, ini untuk formnya. Kemudian di bagian admin nggak ada apa-apa. Sorry, di view. Ya, ini untuk bagian yang nantinya akan ditampilkan. Ini homepage view-nya, tampilnya untuk halaman landing page-nya. Ini like functionality-nya ketika kita mau melakukan like dan menambahkan komen ya, add comment dan add like gitu ya. Sini ya, like functionality-nya ditambahkan di situ. Seperti ini potongan kodenya untuk like functionality. Kemudian copy link to clipboard ya seperti ini. Kemudian ini untuk commenting-nya. Itu ya. Kalau sudah ditambahkan, kita bisa lanjutkan ke fase berikutnya. Ya, pastikan di sini ada comment user sama dengan request user. Jadi kita bisa tahu siapa yang memberikan komen. Jadi disimpan siapa yang memberikan komen gitu ya. Who did this gitu ya. Lanjut, ini di bagian pet post. Jadi ketika kita melakukan posting, ini ada pet post, ini bagian edit. Ini ya common pet post. Oke, jadi ini yang perlu dimodifikasi, tambahkan di bagian ini. Ya, if photo user profile picture bla 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 seperti ini, kemudian akan tampil orangnya gitu ya. Siapa yang ngepost. Ini ada di nih. Bagian sini ya. Ini bentuk lengkapnya ya, load static mulai dari sini ya, kemudian dilanjutkan ke bawah. Agak panjang, jadi disesuaikan dengan kode yang sudah ada. Saya sudah lupa nih perubahannya apa saja yang sudah saya lakukan gitu ya. Karena itu tadi ya, kadang ada ya saya salah nulisin kode terus akhirnya ngedit terus lanjutin lagi gitu ya. Jadi pasti banyak perubahan. Ini bagian yang nantinya akan menampilkan postingan ya, postingan. Nanti ada foto orang yang posting itu siapa gitu loh, kayak di Instagram. Oke. Kemudian ini untuk profilnya, nanti tinggal dicek aja nih profile. Ini profile class profile. Sebentar.
details. Nah ini, ya ini profilnya. Kemudian kita tambahkan di bagian sini, ya. Ini kelasnya sudah kita kerjakan sebelumnya. Ini yang mau kita tambahkan ya, get profile name. Itu ngambilnya dari ini. Jadi metode get profile name yang dibuat di dalam models.py untuk kelas accounts itu nantinya dipanggilnya di sini ya. Jadi tambahkan di bagian profile details ya. Coba kita lihat profile detailsnya. Details, nah ini. Nanti ada, sebentar, image, edit, target, sebentar ini. Ini user profile. Harusnya di sini, bentar saya lupa. Ini ada metode profile details, link to user profile page, link to user profile. Oh, di sini dong. Nah ini, ya. Ya, saya lupa dia ada di base, udah dipindah semua ya, udah nggak satu-satu lagi, ngambilnya semua dari base. Ini kan menu yang nantinya muncul ya. Lanjut, ini sama nih path detailsnya dari ketika kita ngelihatin details, jadi halaman ini nantinya diakses ya. Kemudian ini ada foto tag paths all. Bukan ini, bukan ini. Details path post. Nah ini ya, bagian ini nih, gitu ya. Jadi sebenarnya foto-foto yang nanti kita mau upload itu bisa nge-tag pathsnya apa, jenis pathsnya. Jadi misalkan kita foto anjing gitu ya, kita bisa nge-tag bahwa hewan ini anjing. Jadi kalau mau difilter nantinya ya, filter by text, pakai cloud text gitu, itu bisa dilakukan ya. Jadi dia akan memfilter yang fotonya itu nge-tag anjing gitu masalahnya. Kemudian ini foto details ya, foto details ini adanya di foto details. Bentar, ini bagian edit foto. Oh, ini bisa di profile atau di, sebentar. If the photo has location, if the viewer is the creator. Nah ini ya. Jadi silakan dibuka di foto details ya, kemudian kodenya diperhatikan di bagian sini untuk yang ini, if request user PK. Nah ini dia ya, sampai dengan sini nih. Oke, lanjut. Sekarang kita akan refactor profile details page ya, profile details page ini untuk yang ini ya, total likes. Jadi pergi ke bagian foto harusnya, kemudian di bagian apa ini, function, cari app user detail view.
user view, delete view. Nah, ini detail view. Ya. Kita perlu nambahin konteks ya di sini. Konteks total like count. Nah, ini. Yang ini. Kemudian kita perlu menambahkan additional change, daya tambahan pada page ya yang berhubungan. Nih page-nya apa ini ya? Sebentar, ini bagian foto kayaknya atau pet ya. Sebentar. Pet details. If pet user request user ya ini ya. Remove sorry. Dua ini ya. Nih, bagian yang ini. Ya, bagian codingnya perlu ditambahkan di sini. Ya, sampai sini. Lanjut. Ini workshop 44. Workshop 44 kita akan menambahkan kelas app user delete view. Jadi kembali ke kelas accounts, kembali ke view, lanjutin ke bawah. Ini kok kapan view-nya? Ini tuh. Ini. App user delete view. Ini yang terakhir ya. Tambahkan ini, kode yang ini. Kemudian kita modifikasi profile delete page-nya. Ya. Jadi ke halaman sini, account profile delete page-nya. Nah, ini bagian ini perlu kita modifikasi, terutama di bagian profile delete ya. Nah, ininya. Gitu. Sudah? Kalau sudah, kita bisa lanjut ke signal. Ini materi terakhir ya, tentang signal. Jadi nanti kita akan menambahkan signal. Penambahan signal ini kita bikin dulu file signals.py gitu ya, signals.py. Accounts. Signals. Nah, ini. Ya. Ini kita harus import dulu library yang dibutuhkan, kemudian pastikan kalian mengimport profile. Ya, jadi ceritanya kita memberikan signal ketika terjadi pembuatan user ya, ini. Ketika ada create profile, nah, kayak gitu. Ya, tambahkan seperti ini di bagian sana. Kemudian kembali ke apps.py. Ya. Nih, kita perlu nambahin itu. Ya. Di bagian ininya, bagian ready. Kemudian lanjut sekarang ke proses yang terakhir ya. Jadi di profile page ini ada dua yang perlu di set, pet detail page dan bagian link upload page fotonya ya. Jadi yang pertama pergi ke bagian profile details page ya, profile detail page. Profile details page. Ke sini, kemudian tambahkan kodenya yang ada di sini. Ya, di sini ada bagian yang pokoknya ditandai dengan start first pet detail page ya. Jadi ini div class status es ya, status es. Start itu ada di ini ya. Ini data sampai ini bagian data ya. Jadi bagian yang kita menambahkan data di sini ada pet personal photo. Oke. Ini bagian penambahan datanya. Jadi tambahkan bagian ini, tulis pelan-pelan saja. Jangan lupa ini di pause videonya jika perlu. Ya, kalau sudah lanjut ke bagian sini di app user detail view. Jadi kembali ke accounts, view, app user details, detail view. Ya, kita nambahin konteks lagi ya. Konteks ini. Jadi ada foto, ada user ID dan date of publication. Datanya harus
diurut berdasarkan ini, di filter by user ID. Jadi nanti kita bisa lihat foto-foto apa saja yang sudah kita post begitu ya, dan kapan ya, diurut berdasarkan date of publication descending. Jadi yang paling terakhir di post akan muncul di sebelah kiri, lebih awal gitu aja ya, nggak harus sebelah kiri ya. Kalau diurut ya berarti paling atas. Kemudian ini bagian profile detail page-nya, ada tambahan di bagian sini ya. Profile detail page, kembali lagi ke sini. Ini ada tambahan di bagian sini ya. Betul nggak? Pet. Ini last upload foto. Nah ini. Foto section. Nah ini kita tambahkan. Ya, sebelum bagian div and profile detail section. Terus ditambahkan dulu. Nah, kalau sudah habis ya, selesai. Nah, ini kalau sudah selesai, pastikan kalian melakukan migration dulu ya. Jadi make migration, migrate ya, baru run server. Jadi kalau sudah ini selesai, nah ini baru kita eksekusi. Nah, kayak gini. Ini contoh yang tadi saya coba ya. Jadi kalau mau login bisa pakai admin seperti ini. Nah, ini sekarang sudah email, bukan username lagi. Admin email. Nah, kita bisa nambahin data-data. Ini proses percobaan saya sebelumnya ya. Jadi bisa nambahkan pet, bisa nambahkan foto. Misalkan nambahin pet, ya petnya apa? Misalkan maunya apa ya? Lulu. Personal fotonya. Nah, ini masalahnya personal fotonya pakai link ya. Ya, kita batalin aja nih, pakai foto aja. Nah, ini bisa upload, enak. Nah, misalkan ini, ya ini deh. Bulbasaur ini ada minimumnya, jadi perhatikan jumlah katanya. Bulbasaur is Pokemon. Pokemon Plan. Location Indonesia. Waduh, nggak tahu deh. Bulbasaur yang posting admin, save kayak gini ya. Kemudian kalau nambahin lagi bisa Bulbasaur sudah, Pikachu, Pikachu is my favorite Pokemon misalkan gitu. Location Japan, nggak ada taggingnya, ini user. Nah, kalau sudah kita bisa logout ya. Kalau kembali ke sini, nah ini hasilnya kayak gini. Nah tuh, nah data-datanya udah keluar ya, anonymous ya, kita postingnya sebagai anonymous. Nah ini. Kalau kita login nah, sebagai user, ini untuk passwordnya ada standar validatornya ya. Nah ini data-data yang sudah di posting sama dia. Tuh anonymous. Yang posting. Ya kayak gitu. Kemudian kalau kita add foto, bisa seperti ini. Kalau profile kita bisa lihat, oh ternyata untuk si anonymous user ini, ya itu dia sudah posting dua hal ini. Si ini sama yang ini gitu ya. Bisa kita logout, kemudian kalau kita ke sini kita bisa kasih like. Wah ini error ya, ini masih perlu diperbaiki nih. Ini harus login, ini harusnya nih. Ini harusnya kalau dia mau nge-like dia harusnya diarahkan. Ini kayaknya baru diselesaikan di workshop berikutnya nih. Ini add foto sama, ini bisa nge-add foto. Coba kita login ya. User agak panjang ya. Nah ini bisa sekarang, bisa nge-like, add comment, I love Pokemon, post. Nah gitu, bisa diganti first name-nya, ganti misalkan oke, Irawan, date of birth-nya ya gini aja. Profile picture nggak usah. Edit ini. Jadi waktu kita kembali ke sini,
Nah, ini yang posting siapa, ganti namanya ya. Ini admin, ini saya yang posting. Ya, tadi kan ada dua ya yang posting user ya. Yang ini diposting sama saya, yang ini diposting sama admin, keluarnya anonymous. Karena belum disetting nama-namanya, ya yang ini disetting sama saya lagi. Jadi kalau pergi ke profile, nah ini dua foto saya kelihatan. Kemudian ini kalau nge-add pets ya, seperti ini. Kalau ini add foto, kayak nge-post gitu. Nah, ini gambarnya nggak ada saya. Kalau mau ngapus nanti tinggal dihapus, data-datanya harusnya hilang ya. Yes. Nah ini datanya hilang tuh, sisa satu. Jadi yang diposting sama si admin aja. Nah kayak gini. For photo 7 pets ini karena prosesnya tadi kalau misalkan dilihat ya, dia sebentar ini masuk ke admin dulu. Admin mana admin ini? Kok nggak ada passwordnya? Oh sorry. Nggak bisa login. Wah, nggak bisa. Coba kembali ke sini. Ini login. Coba kita coba user. Udah nggak ada ya. Ini kita register dulu coba. User, admin, password. Register. Mau. Coba kita coba lagi user. Oke, ini logout. Masuk ke admin ini. Apa admin ini hilang? Iya, ini nggak ada nih passwordnya. Coba kita jalankan di sebentar di sini. Ini kok hilang adminnya? Sorry. Python manage by what admin at mail.com. Oke, sudah ada admin 2 at mail.com. Oke. Kok tiba-tiba nggak mau login? Bentar, admin nggak bisa masuk jadinya. Admin 2, nanti saya lihat ya ini kebaknya di mana. Ya kayak gitu. Kalau ini dicobain sambil coding nggak bisa lihat nanti. Nah, ini app user, coba lihat. Ada nih. Tapi nggak mau login. Ini passwordnya apa ini? Oh, sorry. Saya yang salah. Ini admin ini beda setting password ini. Ah, ya toh. Oke. Ini ya tadi kenapa datanya 4 karena ada beberapa kali proses penghapusan ya. 1, 2, 3, kemudian data yang terakhir yang barusan kita hapus. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk workshop 1. Memang ada beberapa yang error tapi saya rasa wajar gitu ya. Nah, kayak gini. Ini error nih harusnya diperbaiki, nanti saya lihat nih ngebugnya di mana. Tapi kalau kita sudah login jika sebagai user ini udah hilang ya. Ini kalau misalkan hilang. Nah, sudah ada. Mau di komen juga bisa. Post ya, see details. Nah, kenapa masih ini karena masih kosong ya ini. Misalkan ya, annoy user. Gini
Kalau kita kembali ke sini, nah ini kelihatan usernya udah ganti. Gitu sih. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, selamat mengeksplorasi untuk workshop satunya. Nggak ada coding di luar yang sudah ada di modul, jadi kalian tinggal pindahkan coding yang di modul itu ke project kalian, dan nanti silakan di run programnya. Kalau nanti ada nemuin bug selain yang tadi saya tunjukkan, yang ini. Kalau kita komen tanpa ini, harusnya diarahkan ke login ini, ya. Ini harusnya diarahkan ke login, ya. Sepertinya nanti saya cek lagi ya apa yang saya lewati dari modul tersebut. Harusnya sih sudah semua, gitu. Baik, demikian dari video ini. Ya, semoga tidak terlalu panjang dan selamat belajar.